Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi channel saya dan doa saya hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Amin. Dan sing terakhir sing isi akeh utangnya mendalam muka utangnya ndang lunas. Amin. Baru saya mandi ya. Baru saya mandi. Nah, sekarang kita ada di dalam kapal Dharma Ferry 7. Kapal Dharma Ferry 7 perjalanan dari Surabaya menuju Balikpapan. Banyak anak-anak. Ini yang kecil. Itu yang satunya lagi main di dekat jendela. Istri saya nggak pakai jilbab. Nah, oke teman-teman. Jadi gini. Nah, ini yang barep. Oke teman-teman, jadi ini saya sedikit cerita tentang liburan kita. Saya berangkat ke Malang tanggal 29 Juni 2021 hari Selasa. Nah terus akhirnya kami terjebak PPKM ya. Terjebak PPKM itu di tanggal 3 ya Maya. Tapi sebelumnya kita sudah sempat liburan ke Taman Safari, ke beberapa tempat lah ya. Tapi ya intinya tempat-tempat liburan yang di mobil, kayak Taman Safari kan di mobil gitu. Enak saya. Nomor 2. Nah akhirnya singkat cerita tanggal 8 saya vaksin. Tapi mungkin sebelumnya badan saya sudah nggak enak. Saya positif duluan. Saya positif. Akhirnya disusul oleh istri. Tapi istri nggak awal waktu pas sama-sama tes, istri masih negatif. Istri dan anak negatif. Nah, tapi hari kedua setelah saya positif, hari kedua ketiga itu saya tes, saya vaksin tanggal 8 hari Jumat. Kemudian saya tes tanggal 10. Nah, tanggal 11 12-nya itu istri udah mulai batuk, pilek gitulah ya. Oke, ntar. Oke, jadi tadi ya setelahnya akhirnya istri positif. Istri nggak positif, nggak tahu ya, pokoknya sakit juga ya, mengalami gejala seperti COVID juga seperti saya. Anak-anak alhamdulillah ya yang barep panas cuman sekali, panasnya 38 nggak sampai 3,8 berapa? 38,5an lah ya. Karena mungkin sebelumnya dia udah pernah kena BP ya, bronkopneumonia umur 1,5 tahun. Terus habis itu juga udah pernah divaksin segala macam. Jadi akhirnya dia lebih menter yang nomor 1. Nomor cuman sakit sekali, demam sekali, cuman dia memang diare sekitar semingguan aja. Nah, yang nomor 2 ini batuk sampai habis obat batuk Bebikuk 1. Nomor 3 itu sempet panas juga. Panas dan tapi tanpa batuk ya. Tapi cuman panasnya cuman 2 harian, 2 hari ya sekitar minum 2-3 kali Sanmol gitu. Singkat cerita, kita akhirnya masih PPKM, mau pulang pakai pesawat sulit. Pakai pesawat sulit, harus pakai PCR. PCR tuh 2 kali 24 jam menunggunya. Jangan gitu nak. Habis PCR kita ada lagi surat vaksin. Kalau vaksin sudah semua. Istri saya malah sudah 2 kali vaksin. Kalau saya baru 1 kali vaksin. Saya vaksin di Malang. Habis itu, habis PCR, vaksin, kemudian ada lagi beberapa surat dari kerja, kantor, keterangan RT dan lain-lain lah suratnya. Ya walaupun itu mungkin bisa dipenuhi, tapi di masa PPKM ini anak-anak dianjurkan tidak terbang. Saking ribetnya. Nah akhirnya kan saya, ya mungkin teman-teman yang ikutin vlog saya udah tahu kalau saya udah pernah kerja di perusahaan pelayaran selama 3 tahun nih di Merak Bakau. Dan ini juga saya lebih sering naik kapal daripada naik pesawat gitu kalau misalnya traveling. Akhirnya saya ngajak istri saya untuk naik kapal. Akhirnya kesampaian naik kapal. Di sisi lain juga banyak pertimbangan kenapa kita memilih kapal di masa PPKM ini. Bagi teman-teman, kapal itu biayanya hampir separuh dari biaya naik pesawat. Kebetulan kan saya ada berapa orang? 1, 2, saya berlima. Tapi yang tiketnya kalau full itu naik pesawat itu 3 orang, saya, istri. Oh, Talita juga sudah full tiketnya Maya. Tapi Talita kan nggak PCR ya Talita ya. Nomor 2 anak saya. Tiket pesawat udah beli Iya ya. Ya sebelumnya kita sudah punya tiket pesawat, tapi karena saya positif sudah kita refund gitu.
kita refund. Nah, tapi kalau dalam kondisi PPKM gini pakai PCR, jadi walaupun masuk ada ketentuan Balikpapan, kita KTP Balikpapan bisa masuk Balikpapan tanpa PCR, harus dengan rapid aja. Tapi apa namanya, pada kenyataannya peraturan dari maskapai meminta kita untuk PCR gitu. Endingnya kalau harus PCR tuh kita habisnya hampir sekitar 5,5 juta sampai 6 jutaan lah, hampir 6 juta lah intinya ya. 6 juta. Termasuk tiketnya anak yang nomor 3 sudah full. Nomor 2 full dan nomor 3 masih bayi sih, masih infant. Jadi masih aman lah. Tapi itu 5,5, hampir 6 jutaan. Dengan tetek bengeknya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan pakai nah, akhirnya saya memutuskan untuk naik kapal gitu, dan saya juga sering naik kapal kan. Nah, apa namanya, naik kapal dan biayanya kita ini naik kapal 1.995.000 gitu ya. Ntar ya. Oke, ini kita lihat ya tiketnya ya. Tiketnya ini, waduh, nomor paspornya ada lagi. Ini ya tiketnya, harganya segini, 550. Jadi 565. Totalnya 1.995.000. Yang bayi masih 45.000. Gitu teman-teman. Oke, jadi akhirnya saya memutuskan pakai kapal. Dan di Balikpapan kan juga kita posisinya ini ya, apa namanya, di Balikpapan juga posisinya kita nggak ada yang nunggu banget ya. Maksudnya kantor saya juga memberikan kesempatan dan kelonggaran karena kondisinya memang gitu ya, di luar kendali saya gitu. Apa, out of control, bener-bener di luar kendali saya. Jadi kena PPKM, saya juga kena COVID 2 minggu gitu. Akhirnya ya itu, kami memutuskan pulang naik kapal. Di sisi lain kami juga bisa memberikan pengalaman bagi anak-anak. Anak-anak seneng. Mbak Nia seneng nggak, Mbak Nia naik kapal? Senang. Bibi senang? Senang. Tuh, ini maunya dia deket laut terus. Bayi senang? Oh, nah, jadi gitu. Jadi kita ini tidurnya ya enak sih. Kita tidurnya enak, nggak ada masalah. Jadi makan 3, nanti makannya akan saya videoin semua ya teman-teman, sama beberapa kegiatan. Nah, ada yang lucu dari naik kapal kali ini. Kebetulan kelas-kelasnya ini banyak yang penuh semua gitu, dan kami belinya itu bener-bener perjuangan ya. Bener-bener perjuangan karena kondisi seperti ini banyak banget orang-orang yang istilahnya dari pesawat mau lewat pesawat karena sulit. Karena apa, mereka memutuskan naik kapal karena cuma pakai rapid doang. Karena banyak bawa anak kecil ya. Anak kecil kan susah ya naik pesawat dalam masa PPKM ini. Jadi mereka itu baru pertama kali naik kapal, lucu ya. Jadi tadi ada yang sampai air panas nggak tahu, padahal di depan matanya sendiri gitu. Terus mereka pada kayak emis, apa namanya, emis banget lah kondisinya. Ya teman-teman. Jadi emis banget karena kondisinya kapal tuh tidak seperti bayangan mereka gitu. Maka dari itu ya saya juga pernah kerja di pelayaran ya. Jadi saya pernah memilih kapal ini banyak pertimbangan. Ada banyak kapal menuju Balikpapan, dari kapalnya pemerintah sampai kapal swasta gitu ya. Dan saya memilih ini gitu karena saya tahu banget lah. Saya pernah kerja di perusahaan pelayaran. Seperti itu. Oke, nanti selanjutnya videonya akan kita isi sama apa namanya, tentang kegiatan kita di kapal ya. Intinya alhamdulillah saya udah bisa nepatin janji anak saya udah naik hampir semua transportasi gitu. Dan alhamdulillah juga kita juga bisa hemat ya, hampir 3,5 juta hemat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menyaksikan vlog saya. Di sini akan ada saya main-main di kapal. Terima kasih. Ini adalah kamar kita selama kita perjalanan 32 jam. TV-nya juga ada. Barangnya banyak ya, lumayan. Saya tidur di sini, anak 2 pertama sama yang kedua tidur sini, istri tidur di sini sama anak yang nomor 3. Cukup. Kamar mandinya ini. Kamar mandinya. Air panas dingin, seperti di hotel. Teman, ini kita sarapan dulu yang pertama. Pagi ini nasi ayam, ada mie yang kecil nih, ada telur. Terus
ada nugget, nasi goreng. Ngoi seneng ya. Oke teman-teman, ini jadi makanan yang kedua. Yang dewasa makanannya pakai ini, nasi sama ikan, plus ini sayur, kasih semangka. Nah yang anak kecilnya makanannya nasi, jelly, telur tahu tempe, sama sosis. Udah, ini ya teman-teman, kita makan dulu. Ini makanan yang kedua teman-teman. Ini makan yang ketiga. Yang dewasa nasi, sayur kayak tadi siang, terus bumbu Bali. Yang kecil nasi, ayam goreng tepung, ayam fried chicken gitu, terus sama ini tetap sama. Ini teman-teman. Kamar Anda masing-masing. Bagi pelanggan kelas 1, kelas ekonomi dan kelas 2, dipersilakan untuk mengambil hidangan makan pagi yang kami sediakan di ruang restoran Dek 8 dengan membawa tiket Anda. Khusus untuk pengemudi dan kernet golongan 4, 5, dan 6 dipersilakan untuk mengambil hidangan makan pagi yang kami sediakan secara prasmanan yang berada di ruang saji, tepatnya di depan ruang restoran Dek 8. Kembali informasikan bahwa hidangan makan pagi telah siap kami sajikan kepada pelanggan kelas 1 dan VIP. Dipersilakan untuk kembali ke tempat Anda masing-masing karena hidangan Anda akan kami antar ke kamar Anda. Bagi pelanggan kelas ekonomi dan kelas 2 dipersilakan untuk mengambil hidangan makan pagi yang kami sediakan di ruang restoran serta dengan membawa tiket Anda. Khusus untuk pengemudi dan kernet golongan 4, 5, dan 6, kami persilakan untuk mengambil hidangan makan pagi yang kami sediakan secara prasmanan yang berada di ruang saji, tepatnya di depan ruang restoran Dek 8. Atas beradanya kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati hidangan makan pagi. Oke, gitu teman-teman, jadi pengumuman dari operator di informasi kalau mau makan. Ini kebetulan makan yang keempat. Makan yang keempat pagi ini ya. Mas, sarapan 1, 2. Oh, hari ini ya siap. Oke. Oke. Amit. Ini minum. Minumnya bisa satu lagi nggak mas untuk anak bayinya mas? Ya. Ah terima kasih mas. Nah, antar sarapan. Nah oke teman-teman, ini makanan yang keempat. Makan yang keempat. Ini yang untuk orang dewasanya nasi sama ayam, pakai sayur. Sayurnya ini sayur tahu sama oseng tahu gitu sama kacang panjang. Ah, yang anak kecil apa ini? Kayak nugget deh. Kulit ayam gitu ya sama jelly. Oke teman-teman, kita sarapan dulu. Ini sarapan yang keempat. Jam 9 hari kedua. Oh, anginnya kencang. Anginnya kencang sekali. Ayo kita naik ke atas, ayo. Oke teman-teman, ini jadi perjalanan kita dari Surabaya menuju ke Balikpapan ya, dengan kapal Dharma Ferry 7. Tadi habis sarapan, sekarang kita ngajak anak-anak untuk sekalian caring berjemur ya. Nah ini. Ini kita sekarang di lantai paling atas. Dan jangan dekat-dekat, tuh airnya biru tuh lautnya tuh nak. Ada mekaloton. Mekaloton lumba-lumba. Tuh ada di sini ya, itu ruangan anjungan di depan. Tuh, kita pakai kapal DLU ya, Dharma Ferry 7.
Pegangan, enggak apa-apa, aman. Jadi kenapa naik kapal? Mungkin saya jelasin sedikit ya, karena kita ke Balikpapan kalau naik pesawat persyaratannya banyak banget. Ada PCR, 2 kali 24 jam. Terus habis itu vaksin. Oke lah kalau vaksin sudah semua. Dan PCR tuh harganya juga mahal teman-teman. Kita sudah 1 bulan di Malang. Nah ini kapal ini KC-nya kalau naik pesawat sama kapal saya hitung-hitung hampir sekitar 3,5 jutaan. 3,5 jutaan. Jadi lumayan. Sini. Kita ke bawah lagi. Nggak usah. Ini ya, kita sedang ada di belakang. Ya ini jangkar untuk tali tros namanya ini. Tali tros. Tuh nak, lautnya warna biru. Jadi ini sekalian memberikan pengalaman baru buat anak-anak. Naik pesawat sudah, ini anak saya yang cewek, kalau yang barep udah berkali-kali naik pesawat. Kalau yang kecil ini baru sekali kemarin naik pesawat, yang nomor 2. Tapi ini langsung naik kapal yang kedua juga. Kita ngasih pengalaman baru. Yang kelewat naik kereta api karena kemarin ketinggalan kereta ya kita ya. Ya akhirnya ya, harus naik mobil dari Malang ke Surabaya. Wow. Yaudah, ayo kita masuk yuk, nah yuk. Termasuk bersih ya, kapalnya nih. Oke. Karena Bapak bukain dulu. Wow, AC-nya dingin sekali di dalam. Alhamdulillah. Oke. Ini sekarang kita menyusuri lorong-lorongnya ya. Kita kamar 213 kelas 1. Terus apa yang di depan kah? Yo. Jadi teman-teman ada sedikit cerita lucu ya. Ini kayaknya banyak banget orang yang naik kapal. Ini kamar kita 213. Kita keliling dulu ya. Banyak banget orang-orang yang pertama kali naik kapal karena faktor PPKM ini yang sulit. Jadi mereka naik kapal itu karena naik pesawat susah, bawa anak kecil. Tuh. Nah ini lobinya ya. Sini kita keliling-keliling aja. Ini liftnya di sini, tapi kemarin lift nggak bisa. Tak pas tahu sini. Kalau misalnya air panas ini kayak semalam ada orang nanya tadi pagi, orang nanya, Mas gimana Mas cara air panas ini? Ini air panas kayak gini Mas. Ya. Karena dia pertanyaannya, Bapak ini pertama kali. Iya Mas, saya baru pertama kali naik kapal. Saking sugihnya nggak pernah naik kapal gitu. Kayak sama terus. Jadi banyak yang nggak ngerti air panas caranya gimana. Padahal kan sepele aja. Oke. Ini ruang kelas. Udah gini aja. Papa kemarin di bawah sini. Kamar 1 berapa gitu. Ini kan kita lantai 2. Sudah. Ya gini aja. Nggak ada playgroundnya. Tuh, Mama kalau mau ngecas HP sebenarnya di sini kita mah kalau mau ngecas HP. Mau apa? Ngecas HP. Karena kan di ruang kelas kan nggak. Tapi harus ditungguin. Tuh di sini ngecas HP. Tuh kamar. Hah? Pastinya 16 semuanya. Biasanya tak bilangin untuk buat dingin gini setengah mati loh. Banyak biayanya.
sini kanan. Ini lorong semua teman-teman ya, kamar. Saya kemarin di lantai satunya, lantai satu, ini kita lantai 2. Pada habis sarapan semua. Kalau VIP, kalau kelas 1, VIP kelas 1 sampai kelas 2 dianterin. Ini kita anak, kamar kita nak. Nih lihat nih, 2, 1, 3. Ini kamarnya Mbak Nia. Oke. Ini masih pakai kayak gini nih. Ini dari pabean ini. Pas kapal dibuat dari Jepang biasanya. Assalamualaikum. Nah, ini kamar kita ya, teman-teman. Kelas 1 sebenarnya nggak jauh beda sama kayak kelas yang kemarin saya videoin, karena saya juga kelas 1 kan kemarin. Ini kamarnya. Ini istri saya di sini. Anak-anak di sini. Ini TV-nya. Saya di sini. Jadi ada tempatnya kan? Ini karena banyak bawa barang ya. Bawa banyak barang. Belum cuci tangan loh, ngomotin jempol. Cuci tangan dulu nak. Nah ini kamar mandinya. Di sini air panas. Ini air panas dingin ya teman-teman. Tuh. Termasuk kamarnya bersih kayak kamar hotel. Ya Mbak Nia, Mbak Nia senang nggak Mbak Nia? Hah? Ya. Senang? Bibi senang nggak? Senang. Pertama kali naik kapal ya, kita berpetualang. Jadi silakan. Kalau airnya yang ini dingin ya teman-teman. Kalau yang pakai air ini shower bisa air panas. Ya, ini udah pernah saya videoin ya di video saya sebelumnya. Sampai berbekas lagi mah. Dia kan. Udah. Ada sedikit catatan, semalam kita aslinya dingin banget. Tapi saya bilang sama istri kalau misalnya kita di perusahaan pelayaran, kalau lihat AC dingin tuh kayaknya bahagia banget. Soalnya untuk buat AC jadi dingin, airnya panas, yang ini airnya dingin lah. Air panasnya nggak kuat kalau ini. Atau nggak tunggu lama kali. Tapi tadi shower papa coba bisa kok. Oke, dah. Jadi kalau buat AC dingin tuh setengah mati teman-teman ya. Kita di perusahaan pelayaran tuh kalau mau buat jadi dingin tuh mahal banget. Ini kalau udah rusak AC-nya perbaikan. Apa nak? Mbak Nia cuci kaki mana? Ini cuci kaki. Air apa? Nah, air dingin ini. Air dingin dulu. Oke, ini saya jadi perjalanan saya bawa anak istri ya. Mbak Nia datang ke bang. Ini ada di sini lemari kita isi barang. Jadi inilah kondisinya teman-teman ya kamarnya. Ayo jalan-jalan, kita jalan-jalan di lorong kapal. Lihat musolanya kah? Lihat musolanya tuh bersih. Kiri sini. Ini musola lewat sini. Maaf nak. Sini. Terus itu bisa, tapi ditutup itunya. Terus mau naik ke atas, keluar juga. Ini musolanya bersihkan. Oh, musola di sini. Ayo lagi, kita mutar lagi. Terus kiri. Lihat. Dingin rasanya kan? Senang mak, Bibi. Kamar VIP. Enggak, muter. Adikmu turun. Oke,
kita keluar dari kapal. Kapal kita gede lah, Mbak. Oh, tuh. Sampai jumpa lagi kapal. Dadah, 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 dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi kapal. Ya, oke teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang sudah di rumah. Sekarang ini hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Kemarin sampainya di Balikpapan hari Jumat ya, tanggal 30 Juli 2021. Sekitar jam 2 siang, tadi ada videonya di atas kan sebelumnya. Kemudian kita kemarin berangkat dari Surabaya itu sekitar tanggal 29 Juli. Jamnya sekitar jam dini hari sih, jam 2 jam 3 pagi dini hari gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah pengalaman kami selama PPKM menggunakan kapal. Mungkin bagi teman-teman yang rencananya akan liburan di masa pandemi ini atau ketika PPKM ini, mungkin kapal bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karena persyaratannya relatif gampang, hanya menggunakan rapid dan vaksin. Tapi juga gini teman-teman, yang harus diperhatikan paling utama gitu ya adalah waktu tempuh dari Surabaya Balikpapan juga sebaliknya sekitar 32 jam ya teman-teman. Oke, jadi tadi waktunya 32 jam atau 1 hari 1 malam. Mungkin bagi teman-teman harus dipikirkan kalau misalnya bekerja, cutinya cukup nggak dengan waktu yang sekian lama itu, karena otomatis itu akan mengurangi waktu liburan seperti itu. Begitu juga sama mungkin teman-teman juga harus memikirkan tingkat urgensi. Misalnya memang harus menggunakan pesawat ya karena ada kepentingan yang sangat mendadak dan sangat perlu sekali, harus cepat. Nah itu berarti kan nggak bisa menggunakan kapal seperti itu teman-teman. Jadi itu harus dipikirkan matang-matang, secara matang. Tapi bagi kami sendiri kemarin, karena kita juga tidak dikejar waktu, dan alhamdulillahnya kita menang di biaya teman-teman, karena dengan saya membawa 5 orang yang istilahnya yang full 3 kalau misalnya naik pesawat, dengan PCR kita tuh hampir 6 jutaan, dan kalau naik kapal cuman sekitar sama rapid ya, kapalnya sekitar 2 juta, kemudian rapid Tempo 50 sekitar 2,5 lah, anggapnya 2,5 juta. Berarti kita masih bisa save uang sekitar sekitar 3,5-an lah, 3,5 sampai 3,5 jutaan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa save uang sekitar 3,5 juta. Dan meskipun kemarin kan ternyata saya kemarin sempat bawa mobil dari Malang dari Surabaya itu, dari Malang ada splash saya mau saya bawa pulang ke Balikpapan karena adik saya juga masih kuliah online kan. Tapi atas beberapa pertimbangan akhirnya batal. Nah, kalaupun kemarin jadi bawa mobil, jika kita bandingkan head to head sama pesawat pun, saya masih bisa untung sekitar 1,5 juta karena mobil kan sekitar 1.950.000, anggapnya 2 juta. Saya masih untung 1,5 juta teman-teman. Kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman yang akan liburan kalau misalnya mau menggunakan kapal seperti itu. Nah, tapi juga harus teman-teman perhatikan juga di masa pandemi seperti ini, kebijakan mungkin bisa saja berubah sewaktu-waktu. Maka dari itu teman-teman harus selalu perhatikan, mungkin bisa telepon hotline-nya DLU untuk memastikan persyaratannya. Kalau kemarin saya cuma rapid dan vaksin. Dan juga harus diingat juga, banyak banget ini kemarin untuk mendapatkan kelas atau kamar itu agak susah karena posisinya banyak sekali orang yang beralih dari pesawat ke kapal. Jadi sangat sulit kalau misalnya agak berjuang sedikit lah ya kalau misalnya mau mendapat kamar seperti itu. Tapi ya insya Allah bisa aja. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Mungkin video dari saya kali ini atas pilihan saya menggunakan kapal di masa PPKM ini selama. Nah, mungkin gitu aja. Sekarang sudah di Balikpapan ya. Jadi sekarang saatnya mencari vitamin C dan vitamin D setelah liburan dan kena COVID. Jadi saatnya mencari vitamin cuan dan vitamin duit.
Oke, mungkin sekian aja video dari saya. Doa saya kemudian sama teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu ya. Sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.